Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Denisa Dila Mokfiroh dengan NIM 19051131195. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Siang, Kak. Nah, di sini kita sudah tahu kan kita akan mengadakan konseling kelompok. Nah, alhamdulillahirobbilalamin kita telah diberi kesempatan, kesehatan, sudah berkumpul di SMP Madani ini dengan penuh semangat, penuh dengan kesehatan yang sehat. Nah, baiklah. Di sini sebelum memulai konseling kelompok ada baiknya kita mengadakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, di sini kakak serahkan kepada adik-adik, ada yang mau berdoa, memimpin doa? Oke, baiklah. Nah, kakak mimpin ya. Untuk memulai konseling kelompok kita pada siang ini, berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Sudah kenal kakak siapa? Sudah. Nah, kakak kilas balik lagi. Nama kakak Denisa Dila Mokfiroh. Kakak mahasiswi BK dan kita akan mengadakan konseling kelompok pada siang ini. Baiklah, kepada adik-adik nih, siapa dulu yang mau perkenalkan dirinya? Sebutkan nama dan juga alamat dan hobinya. Kepada Melinda ya, oke, kepada adiknya disilakan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Melinda Endah Bayuni dari kelas 82 Aisyah. Saya tinggal di Jalan Taman Karya, Perumahan Permata Bunda, Blok A 4. Hobi saya berenang. Terima kasih. Ya. Nah, kepada adik-adik yang mana duluan nih? Belum banyak, Kak. Nggak apa-apa, disebutkan aja. Perkenalkan, nama saya Limanisa Afiat. Saya dari kelas 82 Aisyah. Saya tinggal di Jalan Beringin, Jalan Utama Beringin, Blok M nomor 4. Hobi saya berenang. Berenang juga ya. Sama tadi sama Melinda. Oke, yang terakhir nih kepada silakan. Perkenalkan, nama saya Mutiana Asyara. Saya dari kelas 82 Aisyah, SMP Negeri Madani Pekanbaru. Saya tinggal di Jalan Wonosari, Gang Kutilang. Hobi saya menyanyi sama main badminton. Keren ya, pada suka olahraga semua, berenang, badminton, semoga pada sehat selalu. Amin. Nah, sebelumnya kakak kasih tahu dulu nih, sebelumnya teman-teman atau adik-adik udah pernah mengadakan konseling kelompok belum? Belum pernah ya. Nah, jadi konseling kelompok itu merupakan pemberi bantuan atau kita secara bersama-sama memecahkan suatu masalah dan di sana kita akan menceritakan masalah kita, memecahkan masalah kita bersama-sama. Nah, di sini kakak sebagai PK atau pemimpin kelompok dan adik-adik sebagai anggota kelompoknya. Dan di tujuan pada konseling kelompok ini adalah semoga kita tujuannya kita dapat memecahkan masalah, kita dapat menginspirasi, berkenalan, bersilaturahmi, dan juga menambah wawasan kita sendiri. Nah, di dalam konseling kelompok ini terdapat azas-azas yang dimana yang kita harus terapkan di dalam pada kegiatan konseling kelompok ini. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan ini yaitu kita selama di dalam konseling kelompok ini kita harus menjaga kerahasiaan, kita harus menjaga apa yang kita bicarakan, apa yang kita ceritakan, semuanya itu harus disimpan rapat-rapat dan di luar ini tidak ada lagi membicarakan tentang masalah-masalah atau yang ada pada saat konseling ini. Nah, yang kedua itu azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini kita tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka dengan apa adanya gitu. Jadi semua ceritanya ceritakan dan terbuka dengan sesuai yang kenyataannya. Yang ketiga itu azas kesukarelaan.
Nah, adik-adik semua berkumpul di sini tentunya tidak ada paksaan dan sukarela secara diri masing-masing yang ingin dengan penuh hati untuk melakukan kursus kelompok ini. Yang terakhir itu ada azas kenormatifan. Azas kenormatifan ini adalah azas yang dimana sesuai dengan norma-norma berlaku atau sesuai dengan sikap yang baik. Contohnya ketika ingin memberikan saran, kita harus mengangkat tangan dahulu dan tidak boleh memotong pembicaraan ketika teman lagi berbicara. Baiklah, itu azasnya. Apakah adik-adik sudah paham? Nah, baiklah, kita sebelum memasuki kegiatannya, kita akan melakukan games terlebih dahulu. Nah, gamesnya itu adalah ketika kakak bilang ketiak, nah adik-adik harus memegang ketiak, dan ketika kakak bilang mata, kalau dia harus memegang mata. Yang salah nanti mau diapain? Nanti aja tuh ya, nanti di luar kegiatan kita ketika ada yang salah. Nah, fokus ya, adik-adik melihat mata kakak. Baik ya, yang pertama pegang mata, ketiak, hidung, rambut, telinga, kaki, ketiak, alis, terakhir ya, jari. Nah, oke, alhamdulillah pada fokus nih ya untuk melakukan kegiatan coaching kelompok kita. Nah, apakah adik-adik semua sudah siap untuk melakukan tahap berikutnya, itu tahap kegiatan? Siap. Sudah siap ya. Nah, baiklah. Nah, di sini kita akan menceritakan masalah adik-adik semua. Kita adik-adik harus menceritakan apa sih masalah adik-adik yang lagi rasakan saat ini, dan di sana nanti kita akan memecahkan bersama-sama masalahnya. Nah, siapa dulu nih yang mau menceritakan masalah-masalahnya terlebih dahulu? Siapa nih? Ayo. Oke, kepada Melinda. Melinda kan ada? Oke, kepada Melinda disilakan untuk menceritakan masalahnya. Baik, saya ingin meminta saran dan menceritakan masalah yang ada pada diri saya, yaitu mengenai tentang kegiatan organisasi OSIS. Saya setelah terpilih menjadi Wakil Ketua OSIS SMP Negeri Madani 41 Madani Pekanbaru, saya agak susah untuk mengatur waktu dan memanage waktu, yang mana untuk waktu OSIS dan waktu rumah, serta waktu untuk belajar dan menghafal Quran. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang memiliki saran untuk masalah saya tersebut? Bentar ya, kita menceritakan masalah kita dahulu, yang saran nanti terakhir. Kita kumpulkan masalahnya dulu, nanti yang saran nanti setelah itu ya. Oke, terus lanjutkan. Berarti masalahnya tidak bisa memanage waktu antara OSIS dengan kegiatan belajar. Masalah pribadi. Nah, terus setelah itu Itu aja. kita aja. Oke, baik. Siapa lagi nih yang mau? Nami, Nima ya. Oke, baik, kepada Nima disilakan. Masalah saya itu susah memudah hafalan. Gimana? Susah memudah hafalan. Jadi di SMP ini ada namanya taktis ya. Iya. Jadi Nima itu susah untuk Merojaan bagi waktu. membagi waktu untuk merojaah atau mengulangi kembali hafalannya ya. Oke, baik. Yang terakhir nih, Masalah saya tentang daring. tentang daring, belajar daring saat ini ya. Kenapa itu? Kan semenjak COVID datang kan daring kan ya. Nah itu kalau daring itu kan online. Nah kalau dikasih tugas tuh kayak bawaannya kalau di rumah tuh kayak bosan, malas gitu ngerjain. Apalagi kalau udah di dekat kasur atau bawaannya kayak baring gitu sambil ngerjain gitu kan. Terus kalau kayak malas ngumpulin tugas juga, karena kan kalau di rumah tuh kan kayak gak ada pengawasan ketat dari guru yang biasanya dilakukan di sekolah gitu kan. Jadi semenjak dari ini nilai turun gitu. Nilai turun. Melina juga nilai turun ya? Iya. Sampai ada efeknya nggak? Efeknya
sampai itu kena marah sama orang tua di rumah. Kena marah sama orang tua di rumah. Kalau Muti tadi belajar daring, males-malesan. Terus kalau misalnya Nima tadi tentang susah untuk membagi waktu murojaah tahfiznya ya. Oke. Nah, di antara 3 masalah adik-adik, kita akan mencari satu masalah yang dimana yang harus kita pecahkan terlebih dahulu. Nah, ini persetujuan adik-adik, masalah siapa sih yang harus dipecahkan, yang menurut adik-adik yang pengen dipecahkan terlebih dahulu, yang urgent. Melinda. Selesaikan. Melinda ya. Alasannya kenapa masalah Melinda yang harus dipecahkan? Karena agak ribet gitu. Karena pakai organisasi. Soalnya OSIS itu kan pakai beranggota gitu. Jadi harus diselesaikan ini dulu. Ini kan masalah pribadi kami. Gitu. Oke, baik. Setuju ya masalah Melinda yang kita pecahkan pada siang hari ini. Yang kita akan tuntaskan. Setuju? Setuju. Oke, baik. Kita tanya kepada Melinda, siap untuk memecahkan atau menceritakan masalahnya kembali? Siap untuk dituntaskan masalahnya? Siap. Oke, baik. Nah, di sini kakak minta Melinda untuk menceritakan kembali yang lebih luas lagi gimana sih masalahnya. Setelah itu baru kita akan ada saran dan untuk pemecahannya. Silakan Melinda untuk menceritakan kembali masalahnya. Baik, karena saya susah mengatur waktu untuk masalah OSIS dan masalah pribadi yang ada di rumah, sehingga nilai pembelajaran saya baik di akademik maupun tahfiz turun. Karena nilai turun, jadi orang tua di rumah tuh marah dengan saya karena nilai saya turun, karena terlalu sibuk dengan OSIS dan susah membagi waktu untuk belajar dan waktu organisasi OSIS. Gitu ya. Iya. Jadi orang tuanya marah karena nilainya turun dan organisasi dan belajar itu juga susah memanage waktunya. Oke. Baik. Nah, baru kita mau pada sesi ini, sesi saran, di mana mungkin adik-adik ada saran atau kritik atau masukan untuk masalah dari Melinda kepada adik-adik. Siapa dulu yang mau memberikan saran? Nah, kepada Mutia disilakan. Saran saya untuk Melinda itu bisa membagi waktu antara OSIS dengan masalah pribadi, kayak menghemat waktu, kayak membagi-bagi gitu loh pokoknya. Terus lebih terbuka kepada orang tua kalau misalnya ada masalah tentang OSIS atau pribadi gitu sama orang tua, biar nanti orang tuanya tuh kalau misalnya ada masalah dengan OSIS kayak dikasih tahu ke gurunya gitu. Terus biar bisa dikasih support juga dari orang tuanya. Itu ya, alhamdulillah ya. Semoga sarannya dapat didengarkan ya Melinda. Baik, kepada Nima disilakan. Seperti yang dikatakan Mutia tadi, Melinda harus bisa membagi waktu antara OSIS dan pelajaran sekolah. Kalau bisa setiap hari dipakai daftar harian gitu. Jadi untuk belajar, tahfiz, dan OSIS. Berarti ada kayak catatan khusus ya untuk membagi waktunya, yang mana OSIS dan yang mana kegiatan belajar. Nah, jadi dari masalah Melinda tadi sudah dikasih masukan, kasih saran. Jadi menurut Melinda, apakah sarannya bisa diterima atau bagaimana pendapatnya atau tanggapannya terhadap saran tersebut? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah memberikan masukan dan saran untuk bisa menyelesaikan masalah saya hari ini. Semoga saran dari teman-teman semua dapat saya lakukan dengan baik dan dapat mengubah kehidupan saya lebih baik dari sebelumnya. Oke, baik, terima kasih kepada Melinda, terima kasih kepada adik-adik semua yang telah dapat melakukan coaching kelompok ini. Semoga bisa diterima sarannya, semoga bisa masalah Melinda nanti bisa dihadapi dengan tingkatkan, misalnya dengan yang kata saran-sarannya tadi lebih baik lagi ke depannya. Dan juga untuk di akhir ini kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mengesempatkan
waktunya untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Semoga kedepannya kita bisa memanage waktu dan juga bisa lebih baik lagi dalam belajar dan dalam hal lain. Nah, untuk kegiatan selanjutnya nanti kita ada tahap kedua atau sesi keduanya untuk memfollow up lagi masalahnya. Jadi ada tugas untuk Melinda, di mana Melinda dengan ada sarannya tadi, Melinda harus bisa memanage waktunya, atau lebih ada saran tadi juga catatan harian ya. Nah, untuk saran kakak, semoga Melinda itu bisa lebih bisa ketika siap untuk jadi wakil ketua OSIS kan, udah siap untuk dimana kesibukannya, udah siap untuk membagi waktu yang mana OSIS, yang mana yang belajar, dan juga lebih terbuka kepada orang tuanya ketika untuk menjadi wakil ketua OSIS, dimana Melinda harus ketika itu kan adanya restu dari orang tua, jadi lebih menceritakan kepada orang tuanya kalau misalnya sibuk di OSIS dan belajar, dan juga lebih terbuka lagi menceritakan kepada orang tuanya, dan agar nanti tidak dimarahi atau lebih disupport, dan juga lebih memperhatikan ke belajarnya ya, dan tidak lalai dengan belajarnya ketika ada kegiatan OSIS. Nah, jadi tugas dari Melinda tadi yang dimana harus meningkatkan memanage waktunya, meningkatkan pelajarannya, dan agar nantinya nilainya tidak turun lagi. Nah, di sini kakak menanyakan kapan lagi untuk adik-adik bisa melakukan tahap keduanya. Persetujuan aja. Kapan aja? Oh, kapan aja ya? Yang lain? Hari libur. Soalnya kami kan sibuk juga. Kayak di hari libur ya, weekend ya, atau Sabtu Minggu nanti kita bicarakan lagi melalui chat ya. Baiklah, alhamdulillah kita akhiri konseling kelompok kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya untuk menutupi konseling kelompok ini, kita lebih baik kita berdoa, karena kita diawali dengan doa, diakhiri dengan doa juga. Siapa yang mau memimpin? Pada Melinda di sini. Untuk mengakhiri acara bimbingan konseling pada pagi hari ini, marilah kita tutup acara pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Melinda dan terima kasih kepada adik-adik. Kakak tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga bermanfaat. Thank you. Terima kasih telah menonton. Maaf bila ada